Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niko Artamas Mujibka. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Mekatronika, eh, tepatnya di kelas malam A, dengan NIM 421241109. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas dari matkul agama Kristen di pertemuan kelima. Nah, di sini diminta saya untuk membuat tugas presentasi dalam bentuk video ini. Hanya saja, karena memang ini dalam video ini berbentuk kelompok dan memerlukan banyak orang, saya tidak bisa membuatnya sepas se maksudnya tidak bisa sekomplit ini atau sepas inilah dibilang seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, kiranya kalau Bapak melihat video ini saya tidak bisa membuat sebegitu. Jadi saya seadanya saja karena memang terbatas, tapi saya akan menjawab semuanya sesuai dengan apa yang saya eh, jawab, sesuai dengan pertanyaannya. Oke, nah di sini pada minggu kelima saya diminta untuk membuat refleksi, refleksi individu. Nah di sini diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah sini, nah diminta di sini ada sekitar 3 pertanyaan dan 2 wawancara. Nah wawancara ini nanti akan saya sisipkan videonya di sini karena saya sudah saya wawancara juga teman saya. Kata masih dikatakan memang baru kenal waktu itu. Saya akan mulai. Yang pertama, saya diminta untuk menjawab bagaimana Anda melihat diri Anda sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Nah, gini, kita tahu juga sih sebenarnya manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa dengan dirinya atau segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya adalah ketika kita diciptakan dengan Allah, sifat-sifat Allah turun pada kita. Nah, tetapi karena dosa manusia, ada satu sifat Allah yang sudah hilang dari manusia. Contohnya apa? Itu adalah kesucian. Kesucian tidak ada lagi pada manusia sekarang. Nah, kalau dikatakan bangga nggak segambar dan serupa dengan Allah? Sangat bangga pasti. Karena saya mewarisi apa yang dimiliki oleh Allah. Saya pasti sangat bangga karena memang ciptaan Tuhan yang lainnya tidak digambar serupa dengan Allah, hanya manusia. Makanya manusia is special. Manusia spesial di mata Tuhan. Seperti itu. Nah, yang kedua ini bagaimana pemahaman ini mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan sama dan alam. Nah, dalam Alkitab itu dikatakan pada Mazmur 104 itu dibilang eh, antara manusia dan alam itu setara di bumi ini. Dan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 31 itu dibilang manusia pergilah ke bumi, kuasailah bumi dan isinya. Nah, jadi sesama manusia dan alam itu harus saling menjaga, dikatakan seperti itu. Agar salah satu dari mereka tidak ada yang punah seperti itu. Tidak ada yang punah sehingga masih antara sesama manusia dan alam itu terjaga. Itu tidak ada yang rusak, misalkan kalau manusia itu ya menjaga alamnya, dipakai sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Nah, manusia alam juga begitu. Dia kalau bisa dibilang seperti simbiosis mutualisme lah. Jadi antara mereka saling membutuhkan gitu. Jadi kalau dalam Alkitab sendiri bilangnya antara manusia dan alam itu setara. Nah, apakah ada pengalaman hidup yang buat Anda sadar akan paradoks dalam hidup manusia? Salah antara kekuatan dan kelemahan dan kebahagiaan dan penderitaan. Nah, saya sebenarnya kalau dikatakan pengalaman, memang saya banyak pengalaman saya tentang kelemahan saya sendiri. Di mana memang dulu saya tidak mengerti tentang diri saya sendiri. Banyak hal-hal yang saya katakan, ini harus lemah nih, saya lemah di sini. Tapi saya tidak mau mengerjakan itu karena tahu itu kelemahan saya di situ. Itu saya memang situ bodohnya saya. Jadi ketika saya memang lagi mengerjakan sesuatu, memang ada teman saya yang mengatakan, kalau kamu mau sukses, kelemahan itu harus kelawan. Seperti itu.
Jadi memang pertemuan itu memang membuat saya jadi tahu bahwa memang kelemahan itu harus dilawan. Karena memang dari kekuatan itu muncul dari kelemahan kita sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang ah kelemahanku udahlah tutupi aja lah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita memang antara kelemahan dan kekuatan itu harus balance. Jadi kita karena memang kekuatan itu muncul dari kelemahan yang kita lawan, yang kita asah. Jadi sehingga kelemahan tadi itu contohnya saya nggak bisa di bahasa Inggris. Ya udah, kau harus lawan, kau bisa belajar bahasa Inggris dan bisa kau jago bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, antara kebahagiaan dan penderitaan, memang penderitaan itu muncul untuk memulai suatu kebahagiaan baru. Karena kebahagiaan muncul dari penderitaan yang telah dilawan. Mirip-mirip dengan kekuatan dan kelemahan, memang kebahagiaan ini memang akan datang dari penderitaan. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian dibilang tak sini untuk lakukan wawancara. Nah, wawancara ini saya buat dan ini videonya. Boleh menanya bang? Sebelumnya abang jawab? Steven bang. Oh, betul abang agama abang Islam? Oh pas lahir ya. Bang menanya nih bang. Jadi kan aku tugas bang. Sebenarnya gini, bagaimana ajaran Kristen tentang manusia dapat diimplementasikan dalam kehidupan modern? Gimana bang? Kira-kira Ajaran Kristen yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan modern menurut saya bang ada beberapa prinsip bang. Yang pertama contohnya kasih dan empati, yang kedua kejujuran dan integritas, yang ketiga pengampunan, yang keempat tanggung jawab dan yang kelima pelayanan. Itu ya bang ya. Jadi baik juga bang ya. Oke bang, mungkin itu yang siang yang atas bang ya selalu. Oke, untuk pertanyaan kedua dan mari kita saksikan bersama. Ini dia videonya. Bob, siapa namanya Bob? Haikal. Oh, boleh nanya Bang? Boleh. Ini kan aku ada tugas sih Bang ya. Jadi aku nanya, apa sih tantangan utama bagi manusia dalam memperbarui hubungan dengan Tuhan sesama dan alam saat ini Bang? Tantangan ya? Tantangan aku sih individualisme sama tidak peduli. Karena di era sekarang kan banyak orang yang fokus pada dirinya sendiri dan tidak mementingkan di sekitarnya gitu. Sama juga di era modern kan orang-orang pada ini jadi lebih jauh kan. Terima kasih Bang ya. Masalah. Oke, begitulah videonya kira-kira ketika saya mewawancarai kawan-kawan saya atau teman-teman saya yang saya dapat di jalan atau di ruang situ. Jadi mungkin untuk tugas minggu ini sudah selesai. Saya